Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas untuk syarat terbang ke Indonesia dari semua negara dan juga semua pelaku perjalanan internasional, salah satunya untuk para TKI. Jadi kalau saya pribadi ya, mending saya siapin aja semua dokumennya, khawatirnya ketemu petugas di bandara itu yang emang bener-bener nanyain syarat-syaratnya gitu loh. Jadi kemarin ada temanku yang nyaris gagal terbang hanya gara-gara ACD atau custom declaration yang sudah saya buat sendiri, saya bantuin dan sudah keluar barcode-nya, ternyata nyampe sana itu nggak bisa di scan. Jadi WhatsApp-nya itu seperti ini, Mas, daftar e-custom sampean kemarin nggak bisa terkoneksi, terpaksa aku mau nggak mau, bisa nggak bisa itu harus daftar lagi. Jadi alhamdulillah bisa connect dan aku bisa terbang. Kemudian saya tanya, itu ditanya di bandara mana mas? Di Jeddah dong, awal mau terbang. Pegawai Oman Air nggak mau ikut terbangin kalau nggak ada e-custom. Itu syarat masuk ke Indonesia. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, e-custom itu wajib. Lebih baik dibuat aja, karena kemarin juga ada TKW yang lain yang menginfokan ke saya, alhamdulillah mas aku udah bisa terbang. Untuk barcode-nya itu ditanya gitu. Jadi buat teman-teman mendingan dibuat. Kalau masih bingung gimana cara buatnya, kalian juga bisa nonton di video saya sebelumnya. Oke. Kemudian syarat yang selanjutnya pasti kalian harus punya tiket. Itu pasti. Kemudian paspor usahakan aman minimal 6 bulan masa berlakunya sebelum kalian cuti ya. Jadi posisinya cuti. Beda kalau kita mau exit. Oke. Jadi usahakan paspor aman aja lah daripada nanti ketika kita cuti ternyata expired di Indonesia, mungkin kita gagal terbang atau ditunda atau apalah. Jadi mendingan 6 bulan sebelum terbang itu posisinya masih berlaku. Kemudian jangan lupa download Peduli Lindungi dan juga daftar aja. Tapi kemarin ada TKW yang nggak ditanyain, jadi cuma ditanya barcode e-custom itu aja gitu. Kemudian pastinya visa exit atau visa cuti. Jadi buat teman-teman banyak yang nanya, Mas aku kemarin cuti kok nggak bawa visa cuti ya gitu. Kalau visa cuti itu nggak perlu dibawa karena sudah terkoneksi ketika kalian check-in di bandara. Oke, jadi pihak bandara juga udah tahu sih kalau kalian ini lagi cuti. Oh ya, sertifikat vaksin jangan lupa ya, dan harus ada buktinya. Jadi ada teman-teman yang, Mas aku udah vaksin tapi nggak dikasih kertasnya nih. Mas aku udah vaksin tapi atas nama majikan dan sekarang datanya hilang. Jadi nggak bisa gitu. Jadi ya kalian kalau nggak bisa nunjukin bukti vaksin kalian ya tetap dihitungnya nggak ada vaksin gitu. Dan minimal 2 kali vaksin itu kalian nggak perlu tes PCR. Kalau untuk yang kurang dari itu usahakan tes PCR. Oke, itu sesuai aturan tertulis yang kemarin-kemarin aku baca. Kemudian jangan lupa juga untuk daftar IMEI buat teman-teman yang beli HP dari luar negeri. Semua HP yang dibawa dari luar negeri dan belum didaftarkan di Bea Cukai untuk daftar IMEI-nya itu harus daftar IMEI. HP murah, HP bekas, HP jelek, HP mahal semuanya. Oke, tapi kalau untuk yang di atas $500 atau sekitar 2000-an rial lah ke atas, itu kalian akan kena pajak. Tapi kalau di bawah harganya itu insya Allah nggak kena pajak. Karena kemarin aku HP-nya sekitar 2000-2100 itu alhamdulillah nggak kena pajak. Kemudian ECD atau Electronic Custom Declaration. Jadi buat teman-teman yang bawa bagasi, yang nggak bawa bagasi semuanya harus ngurus. Seperti yang aku jelasin di awal, hanya gara-gara barcode itu nyaris gagal terbang walaupun sudah dibuat. Oke, jadi buat teman-teman ya usahakan kalian ketika minta tolong ke orang lain itu harus tanya juga nih cara buatnya bagaimana. Jadi walaupun sudah dibantuin, dibuatin, kalian tuh harus nanya gimana caranya, langkah-langkahnya bagaimana. Karena khawatirnya kayak temanku kemarin, walaupun sudah saya buatin dan sudah jadi barcode-nya, ketika di bandara itu nggak bisa di-scan. Akhirnya mau nggak mau harus buat sendiri sebelum akhirnya bisa terbang ke Indonesia. Karena kalau nggak bisa di-scan, kemarin temanku nggak boleh terbang gitu sih. Jadi buat teman-teman semuanya yang bawa bagasi ataupun yang nggak bawa sama sekali, itu kalian wajib ngisi ACD. Oke, jadi mendingan kita siapin aja lah daripada nanti di jalan ketemu petugas yang ribet, akhirnya mempersulit kita di bandara. Jadi mungkin tiket hangus lah, gagal terbang lah, atau apalah gitu. Oke. Kemudian syarat selanjutnya adalah kalian harus punya tiket pastinya. Dan tiket ini nggak perlu bentuk wujud kertas, itu nggak perlu. Karena tiket juga bisa berupa elektronik. Misalkan kalian nih kertasnya hilang, tapi kalian masih punya bukti WhatsApp-nya nih. Jadi biasanya kan dikirim ke WhatsApp tuh tiket kita. Kita bisa nunjukin. Karena kemarin waktu saya daftar IMEI di Jakarta, kemudian tiketnya itu kebuang gitu karena udah nyaman, berasa udah di Indonesia, ya udah gitu kita buang aja. Ternyata aku lupa ketika daftar IMEI HP itu harus ada bukti tiketnya, dan alhamdulillahnya
kemarin masih nyimpen WhatsApp-nya. Jadi ketika beli tiket, saya minta ke agen tiketnya tolong dong dikirim ke WhatsApp saya. Jadi kalau ada apa-apa, aku masih punya cadangan nih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ingat, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan dari pengalaman teman-teman dan juga sesuai aturan tertulis yang saya baca. Jadi misalkan kok nanti teman-teman pulang ke Indonesia itu nggak ditanya apa-apa, ya itu fakta di lapangan itu pasti berbeda. Tapi lebih baiknya kalian mempersiapkan daripada ketemu sama petugas yang emang bener-bener lurus gitu loh, nanyain mana buktinya, ini mana dokumennya, walaupun sudah dibuat dan barcode-nya sudah ada, ternyata mesinnya error dan nggak bisa terbaca, ya seperti itu contohnya. Jadi lebih baik dipersiapkan aja semuanya daripada nanti di bandara terus kita mendapatkan kesulitan, kan mendingan disiapin aja semuanya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.